teman-teman semuanya. Yang mana jika kami berusaha sekuat tenaga pun untuk membalas budi atas segala kebaikan yang diberi, itu kami sangat terbatas gitu. Dan sungguh kami mungkin tidak akan bisa gitu membalas budi atas semua kebaikan yang telah diberi gitu. Terima kasih banyak kepada Ustazah Tirta yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada kami semua, baik itu ilmu tentang Al-Quran, bagaimana kami agar lebih mencintai Al-Quran, bagaimana kami agar lebih dekat lagi kepada Al-Quran, dan juga ilmu yang memberikan pengertian kepada kami tentang arti kehidupan gitu. Jadi yang mana dengan ilmu-ilmu tersebut, yang jelas ilmu itu sangat bermanfaat bagi kami gitu, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan juga kepada para donatur, para orang tua asuh, terima kasih atas semua fasilitas yang telah diberikan kepada kami sehingga kami di sini bisa merasakan kenyamanan saat menimba ilmu. Jadi selama kami di sini memang tidak ada suatu kurang apapun gitu yang kami rasakan di sini. Semua kebutuhan kami bisa tercukupi, bahkan bukan hanya kebutuhan, keinginan kami pun juga bisa tercukupi gitu. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan juga menemani gitu baik dalam suka maupun duka. Yang bermanfaat nah ilmu dengan teman-teman lagi dan itu nggak bisa karena saya kan udah mengalami 6 tahun mondok, dan ketika saya kuliah dan merasakan kehidupan di luar, kok enak ya mondok, ternyata nikmatnya menuntut ilmu dengan teman-teman itu sangatlah indah gitu. Dan dari situ saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pengen mondok. Sampai pada ada kesempatan saya Dita mengajak untuk mondok lagi di sini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali, dan apa yang karena saking banyaknya bahkan berlebih sehingga saya merasa ini adalah kali pertama saya merasakan seperti ini, yang namanya mendapatkan suatu kenikmatan yang amazing banget gitu loh teman-teman, dari segi kehidupan ataupun Al-Quran gitu ya teman-teman, yang mana yang kita hafalkan gitu. Saya merasa di sini tuh nggak ada waktu yang terbuang gitu, yang terbuang dengan sia-sia, yang mana setiap detiknya selalu digunakan untuk hal yang bermanfaat sekecil apapun itu. Dan saya tuh setuju dengan teman-teman tadi yang bilang bahwa disiplin sangat diterapkan di sini, yang mana kita penuhi dulu maunya Allah gitu, penuhi dulu apa yang katanya Allah. Kayak misalnya kalau misalnya udah waktunya sholat, ya kita sholat dulu, dan itu akan bukan malah membuat waktu kita terbuang, tapi justru malah segala urusan itu dilancarkan. Itu yang saya rasakan di sini, dan bersyukur sekali bisa menimba ilmu di sini dengan nyaman, dengan fasilitas yang sangat-sangat tercukupi dan bahkan berlebih. Dan mungkin dari kami apabila ada kesalahan ataupun ada yang kurang dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan mohon ampunan. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat bertemu dan belajar bareng-bareng pada kegiatan sore hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firda Solehatul Aini, saya adalah salah satu dari santriwati yang sedang bermukim di Pondok Tahfizul Quran Nur Hidayah, tepatnya yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa acara ini diselenggarakan oleh pondok kami tercinta, yaitu Pondok Tahfizul Quran Nur Hidayah, atau yang biasa teman-teman kenal dengan nama Pondok Rukun. Nah, teman-teman, di Pondok Rukun ini ada dua mekanisme. Yang pertama, ada pondok online, dan yang kedua ada pondok offline. Nah, untuk pondok online, kita masih dibuka pendaftaran, jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang Al-Quran di pondok kami, teman-teman bisa langsung daftar, atau bisa langsung cek di berbagai platform kami, ada di website dan ada di Instagram, @rukun.id. Nah, untuk yang pondok offline-nya, berbagai kegiatan aktivitas di pondok ini, teman-teman bisa langsung cek di Instagram kami, yaitu rukun.nganjuk. Nah, bagi teman-teman nih yang mau belajar Al-Quran bareng-bareng di sini, kita memfasilitasi seluruh santri 100% gratis tanpa biaya belajar Quran di pondok ini. Nah, teman-teman, boleh nih, sebelum kita masuk ke acara inti, kita kenalan lebih dulu ya. Jadi, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar nama dan alamat teman-teman tinggal. Sehingga kita tahu nih, teman-teman dari mana aja ya yang sekiranya hadir pada kesempatan yang insya Allah berkah ini. Ayo, Ufti siapa nih? Uti Rahma dari mana? Ada Uti Yuliana, Uti Aninda Salsabila Aisyah. Biar teman-temannya pada kenal, boleh nih langsung kenalan di kolom chat komentar ya. Ada Uti Bilkis, terus ada Uti Muti Dewi, juga tuh sudah hadir. Ada Uti Mutik, dan Masya Allah, Uhti Diarama juga sudah hadir. Uhti Ustazah Tirta juga, Masya Allah, sudah hadir juga ya teman-teman. Oh iya, Uhti Aninda. Assalamualaikum, Uhti Aninda dari Cianjur. Ada Uhti Yuliana juga. Assalamualaikum, Uhti Yuliana dari Sumatera Selatan. Masya Allah, jauhnya. Uhti Sukma juga sudah hadir dari Sragen ya. Oke. Dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini. Amin, Allahumma amin. Dan teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti ya, jadi sedikit menjelaskan bahwa semenjak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, itu sangat terasa sekali dampak bagi kita. Misalnya,
Bagi teman-teman yang sedang menjalankan studi perkuliahan atau studi di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, itu sangat terasa sekali bagi kita, sehingga membuat kita akhirnya belajar secara virtual atau daring. Begitupun teman-teman, termasuk kegiatan pada sore hari ini, kita melakukan pertemuan secara virtual atau secara daring. Nah, selain itu teman-teman, dampaknya yang kita rasakan setelah adanya pandemi COVID-19 itu juga sangat berpengaruh, baik itu di sektor pendidikan, ekonomi, politik, maupun sosial. Bahkan nih ya, bisa sampai berdampak juga kepada kesehatan mental bagi seorang muslimah. Maka teman-teman, dengan alasan inilah pondok kami, yaitu Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah, menyelenggarakan kegiatan kajian kemuslimahan dengan tema menjaga kesehatan mental muslimah khususnya di kala pandemi. Namun sebelum itu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya teman-teman, sambutan dari pimpinan sekaligus pembina Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah, yaitu kepada Ustazah Tirta. Kepada Ustazah Tirta, apakah sudah tersambung? Sudah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kepada Ustazah Tirta untuk memberikan sambutan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah karena berkat dari Allah, rahmat dari Allah, kita bisa terus menimba ilmu dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, utamanya adalah ilmu agama. Dan juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah, zaman penuh kebodohan, menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Zaman penuh intelektualitas tinggi, zaman di mana lebih banyak orang-orang baik yang mana juga berjuang untuk agama Islam. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Uhti Diarama yang sudah meluangkan waktu untuk membersamai kita, nanti banyak belajar dan berdiskusi di sore hari ini. Dan juga seluruh panitia dari para santriwati Rumah Quran Nur Hidayah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore Ustazah. Sore Ustazah. Jadi acara pada sore hari ini juga dibantu dan juga dibersamai oleh para santriwati, baik santriwati offline maupun online. Dan tadi sudah kita sama-sama menonton cuplikan video di channel YouTube Rumah Quran Nur Hidayah tentang Rumah Quran Nur Hidayah dan juga perjuangan wakaf. Jadi alhamdulillah pada bulan September yang lalu kita diberanikan diri oleh Allah, dikuatkan oleh Allah untuk memulai program wakaf. Jadi kita ingin membebaskan lahan dan juga mendirikan bangunan untuk para penghafal Al-Quran. Dan dalam masa perjuangan wakaf tersebut, kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh dermawan untuk menempati rumah tempat tinggal beliau, yang mana bisa dijadikan untuk pondok kita mengaji. Dan letaknya di Kabupaten Nganjuk.
Dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan di Kabupaten Nganjuk, Pondok Quran berkegiatan, kita bisa membuka, kita insya Allah akan segera membuka cabang di daerah Semarang, Bondowoso, dan juga Sidoarjo. Jadi mohon doanya teman-teman sekalian, dan alhamdulillah seluruh pembelajaran di Pondok Tahfidz Nurul Hidayah di Kabupaten Nganjuk semuanya gratis, beasiswa 100% untuk para pejuang Al-Quran. 100% dari mulai asrama, kemudian konsumsi setiap hari, kemudian perlengkapan belajar, semuanya difasilitasi. Insya Allah teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah selain kita offline, kita juga online. Dan apabila teman-teman sekarang baru tahu tentang Rumah Quran Nur Hidayah, silakan mendaftar yang online-nya, boleh juga mendaftar offline-nya. Namun kalau di offline kita seleksi ketat ya teman-teman sekalian. Dan juga kalau di online tinggal teman-teman mendaftarkan diri. Alhamdulillah dalam jangka waktu 1 tahun ini, Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah santriwatinya sudah sekitar 930 santriwati yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara yang lainnya. Ada di Inggris, Korea Selatan, Turki, Cina, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah misi kita bersama untuk membumikan Al-Quran di seluruh penjuru dunia terus terlaksana, dan mohon juga dukungan dan bantuan teman-teman sekalian. Dukungan terbaik adalah doa teman-teman ya. Jadi senjata terbaik kita adalah doa. Doa terus untuk kebaikan kita. Jika kita ada materi silakan diberikan kepada perjuangan ini. Jika kita ada tenaga silakan diberikan pada perjuangan ini dan lain sebagainya. Insya Allah siapapun yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Pahalanya tidak dikurangi, teman-teman. Jadi, ketika nanti ada kebaikan, silakan disampaikan kepada siapapun. Kemudian, ajak orang-orang untuk juga menyentuh kebaikan dan juga melaksanakan kebaikan-kebaikan, utamanya menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca dalam membaca Al-Quran akan mendapat 10 kebaikan. Dan bayangkan di dalam Al-Quran, Masya Allah sekali, ada 30 juz, yang mana kita akan selalu mendapatkan keberkahan di sana. Jadi teman-teman, kita dibolehkan iri kepada 2 tipe manusia. Kok boleh sih Ustazah iri? Kan nggak boleh iri itu. Boleh, sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh iri kepada 2 tipe manusia. Apa Ustazah? Apa sih kita boleh irinya? Yang pertama, kita boleh iri kepada orang yang setiap pagi, siang, sore, malam selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi hari-harinya terus membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran. Kita boleh iri kepada mereka. Gak apa-apa. Iri untuk fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan oleh Allah rezeki harta, kemudian hartanya diberikan pada perjuangan Islam. Jadi nggak apa-apa teman-teman kita iri kepada orang-orang yang sedekah, iri kepada orang-orang yang memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya untuk kebaikan, untuk perjuangan Islam. Jadi kita dibolehkan iri kepada 2 tipe orang itu, yang berinteraksi dengan Al-Quran dan juga yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi saya harap, kita semua berharap, semoga kita menjadi orang-orang yang tergerak hatinya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan juga menginfakkan harta kita di jalan Al-Quran. Jadi sekadar informasi teman-teman sekalian, di Pondok Tahfidz Nur Hidayah ini kita memulai program dari pukul 3 pagi sampai 10 malam. Kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu program kita sudah memiliki beberapa media sosial.
ada di YouTube Rumah Quran Nur Hidayah, teman-teman sudah subscribe, dan juga di Instagram, kita banyak Instagramnya. Ada yang pondok digital, yaitu rukun.id, kemudian ada yang pondok offline-nya di rukun.nganjuk, rukun.bondowoso, rukun.sidoarjo, rukun.semarang. Kemudian untuk perjuangan wakafnya, wakaf rukun.id, dan berbagai hal teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah semua kegiatan-kegiatan kita selalu dibuka untuk publik, dan juga pengen supaya kebermanfaatan itu terus mengalir, supaya kelak ketika Allah sudah meminta kita, wahai fulanah, wahai Tirta, wahai Firda, wahai Sukma, wahai Rahma, semuanya waktunya kembali yuk, kembali kepada tempat kampung halaman kita di surga insya Allah. Maka kelak semoga harapan kita, apapun yang kita tanamkan di dunia ini, benih-benih kebaikan ini bisa kita tuai kelak di akhirat, sehingga kita nggak sadar ketika di akhirat, ya Allah saya dapat pahala apa lagi ya Allah banyaknya pahala-pahala ini ya Allah, ternyata dari kebaikan-kebaikan yang kita tanam di dunia. Jadi tetap semangat untuk melakukan kebaikan, tetap semangat untuk berjuang bersama Al-Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga niatkan acara pada sore hari ini, acara mengaji di rukun, acara kajian kemuslimahan ke depannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Saya ucapkan terima kasih, dan saya sampaikan juga permohonan maaf apabila nanti saya izin undur diri, dan silakan nanti teman-teman santriwati semuanya membersamai, saling mendukung, dan tetap semangat, tetap berjuang, tetap jaga kesehatan mentalnya kala pandemi ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Tirta yang telah memberikan sambutannya. Dan kepada teman-teman, mohon doanya, sebagaimana yang tadi disampaikan Ustazah, bahwa di pondok rukun ini telah ada santri penghafal Quran sebanyak 930 santri di seluruh dunia. Insya Allah ya teman-teman, semoga semakin hari jumlahnya ini juga semakin bertambah agar orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran itu juga semakin banyak. Amin, Allahumma amin. Kami juga mohon doanya kepada teman-teman agar kami dapat segera untuk membebaskan lahan pembangunan untuk pondok Quran Nur Hidayah ini. Nah, sebelum mohon maaf, berikutnya teman-teman, kita masuk ke acara inti nih, Insya Allah banget kan. Namun sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita. Beliau bernama lengkap Dia Rama Tirta Pertiwi, SPD CHT, dan beliau merupakan salah satu konselor yang ada di Indonesia. Nah, Ustazah, kita cek dulu ya teman-teman. Usti Dia Rama, apakah sudah tersambung? Assalamualaikum Usti. Waalaikumsalam. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi kita pengen tahu nih, apa nih kesehatan mental itu, dan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan kepada seorang muslimah di kala pandemi. Untuk mengetahui lebih dalamnya, mari bersama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Uti Dia Rama. Kepada Uti Dia Rama, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Uti. Ya, terima kasih untuk waktunya Ukti Firda Solehatul Laini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Ustazah. Masya Allah. Terima
terima kasih sudah bergabung bersama ya untuk kegiatan sore hari ini, di mana sore hari ini kita akan berdiskusi tentang kesehatan mental gitu ya, di tengah pandemi. Nah, sebelum itu teman-teman, saya mohon untuk yang tidak berhalangan untuk menyalakan videonya, ya, supaya kita bisa berinteraksi lebih interaktif dan biar saya tahu nih wajah-wajah cantik ukti sekalian yang ada di sini gitu ya. Namun jika jaringan tidak stabil dan ada kendala lain, maka saya persilakan untuk off kamera. Nah, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka menuntut ilmu, berbagi bersama. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ukti Tirta Meiris Lubis selaku pimpinan Pondok Pesantren Rumah Quran Nur Hidayah yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk saya berbagi bersama para santriwati yang ada di Rukun Nur Hidayah. Nah, teman-teman juga saya tidak lupa untuk terima kasih karena sudah bergabung pada sore hari ini. Sebelumnya saya izin share screen ya. Baik, teman-teman, apakah sudah nampak share screen dari saya? Sudah, Uti. Baik. Oke. Sebentar ya. Nah, teman-teman, sebentar ya. Apakah share screen-nya masih ada? Halo? Screen-nya belum tampak, Uti. Oke, sekarang sudah terlihat. Sudah nampak ya? Sudah. Baik, oke. Oke, teman-teman yang hadir pada sore hari ini, sebetulnya pembahasan kita pada sore hari ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, karena hampir 2 tahun, 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih pandemi ini hadir di tengah-tengah kita semua gitu. Nah, namun dari
pandemi itu juga ada banyak dampak yang tentunya mempengaruhi psikologi manusia gitu. Kemudian untuk itu bagaimana sih kita supaya kita bisa menjaga kesehatan mental sebagai seorang muslimah ya di kala pandemi ini. Tadi sudah diantarkan oleh moderator bahwa dampak dari pandemi ini sangat banyak sekali, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan tentu yang paling berpengaruh juga adalah terhadap kesehatan mental kita sebagai muslimah dan manusia lainnya yang tentu merasakan efek dari pandemi ini. Tadi saya sudah dikenalkan secara singkat oleh moderator. Ya, nama saya Dia Rahma Tirta Pertiwi, SPD CHT. Kemudian kegiatan saya, hari-hari saya sebagai seorang konselor dan hipnoterapis. Oke, kita langsung masuk ke apa sih kesehatan mental itu. Tadi saya sudah katakan bahwa kesehatan mental sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, dari teman-teman sendiri, memaknai kesehatan mental itu seperti apa sih? Boleh berbagi langsung untuk menyalakan mikrofonnya. Izin menjawab, Ustazah. Silakan. Sebutkan nama ya. Ya, kalau menurut saya, kesehatan mental itu adalah kesehatan psikis atau psikologis seseorang. Jadi kan kesehatan itu bukan hanya sehat fisik, tapi terkadang kita itu lupa akan kesehatan psikis. Kalau fisik itu misalnya sakit kepala langsung diobatin. Tapi kalau psikis itu ketika sakit susah diobatin. Makanya kesehatan mental di sini itu berarti kesehatan psikis atau psikologis kita. Kalau dalam istilah islaminya itu mungkin ruhaniyah ya Ustazah. Mohon koreksinya Ustazah. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma atas pendapatnya, luar biasa sekali ya. Nah, dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin berpendapat? Halo, apakah saya sedang tidak berkomunikasi? Baik, ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya, apa sih kesehatan mental menurut teman-teman yang ada di sini? Ustazah Kak izin menjawab, boleh? Iya, boleh silahkan. Kalau menurut aku kesehatan mental, ini di kala pandemi kah? Umum, bebas Secara umum. pendapatnya. Ini kalau bahasa aku aja ya, Kak. Jadi kesehatan mental itu dimana kita tuh kayak merasakan diri kita tuh kayak baik-baik aja gitu, Kak. Jadi kayak nggak gampang ke trigger atau nggak gampang stres, terus nggak gampang ngedown gitu aja. Dan apa ya, kayak mudah bangkit kayak gitu loh, Kak. Gitu sih kalau menurut aku kesehatan mental. Baik, terima kasih Nadia atas pendapatnya. Ya, nah tadi dari beberapa pendapat yang sudah Rahma dan Nadira sampaikan, betul sekali bahwa kesehatan mental itu kurang lebih adalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental dengan tingkat kesejahteraan psikologis, gitu ya, atau ketidakadaannya gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini bukan gila ya maksudnya, ataupun stres mungkin yang biasa di kalangan masyarakat kita. Namun lebih daripada itu karena sangat kompleks. Bisa jadi ketika orang sedang tidak sehat mental, dia sedang mengalami gangguan kecemasan, stres, ataupun depresi. Kurang lebihnya kesehatan mental seperti itu. Nah, teman-teman sudah pada
ngerti ya untuk kesehatan mental sejauh ini. Oke, nah selanjutnya saya pengen tahu nih reaksi teman-teman ketika teman-teman melihat berita di sosial media atau di televisi tentang COVID atau Corona. Gimana sih reaksi teman-teman ketika melihat atau mendengar adanya berita Corona? Karena kan kalau kita lihat ya, setiap hari selalu ada berita yang menyebutkan bahwa tentang Corona. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih reaksinya? Boleh dong pendapatnya? Atau teman-teman sudah tidak peduli lagi dengan berita Corona karena sudah bosan mungkin ya mendengar hampir setiap hari Corona ini jadi berita gitu. Atau seperti apa? Halo Uhti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin mau jawab ya Uhti, pendapat Silakan. aku. Ya kan aku kan Corona itu datangnya waktu aku lagi mau UN SMA ya Uhti. Jadi tuh waktu itu kan sempat diliburin dan UN dihapus gitu kan. Ya awalnya sih aku ngerasa seneng gitu, maksudnya ya ada beban sedikit hilang gitu, karena kan aku dulu nggak tahu banget kalau Corona itu benar-benar bahaya. Dulu aku kira tuh masih kayak penyakit biasa gitu, tapi makin kesini makin ngerasa was-was aja gitu, apalagi banyak yang meninggal, terutama kan yang meninggal orang-orang penting yang nakes gitu-gitu kan, apalagi kalau dengar dosen atau guru yang kena gitu. Terus juga pengaruh besar ke ekonomi, jadi ya makin was-was aja sih Kak rasanya kalau sekarang-sekarang. Oke. Karena udah hampir season 2, mau season 3 kali ya Kak. Itu dari Oke, aku. berarti Terima kasih. Mufti Dewi reaksinya was-was ya. Awalnya biasa aja, senang gitu ya. Lama-lama jadi was-was. Oke, kecemasannya boleh tahu lebih spesifiknya kenapa was-wasnya? Ya karena kan ngerasa apa ya, terutama sih untuk sekolah gitu ya kan, kalau daring agak-agak susah gitu, jadi ngerasa apa ya, ini kayaknya kalau sekolah daring kagak masuk dapet materinya gitu. Terus juga untuk masalah ekonominya juga kan kehambat mulu, karena kan kendaraan juga dibatasi, jadi angkutan umumnya makin susah, makin mahal gitu. Oke, baik Mufti Dewi. Terima kasih untuk sharingnya. Nah, teman-teman yang lain boleh untuk sharingnya? Assalamualaikum. Mau jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pendapat saya tentang pertama kali dengar corona ini, itu sebenarnya benar sama kayak Kak Muti. Itu adalah pertama senang dulu kan, kayak senang, habis ini liburan di 2 minggu gitu. Gak ada PR, gak ada apa gitu kan. Habis itu kayak ya udahlah gitu. Paling corona juga kayak flu biasa dan bla bla bla. Tapi semakin kita tahu dampaknya, semakin kita tahu apa efek dari positif dan negatifnya, itu jadi kayak waduh bahaya juga ya corona ya. Tapi di balik itu sebenarnya ada hikmah juga sih. Terus semakin lama dengar berita-berita itu semakin agak parno gitu. Jadi kalau keluar dia kayak udah nggak usah deket-deket orang gitu. Jadi kayak gitu-gitu deh. Udah kayak gitu aja Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bilkis. Terima kasih ya. Oke, pendapatnya tadi ada kekhawatiran begitu ya dan kecemasan gitu ketika di keramaian. Oke, yang lain? Oke, saya boleh tunjuk Sukma Aji. Boleh dong pendapatnya gimana sih ketika mendengar berita lewat sosial media tentang COVID? Gimana reaksi? Baik. Bismillah. Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Ya, benar sekali dalam memang dampak dari pandemi ini. Pertama memang awalnya memang sama seperti Kak Mutia sama Kak Rahma, seneng. Mungkin kalau
siswa-siswa sekolah mungkin enak liburan ke sini ke sini ke sini. Tapi kalau ya kita memang pekerja ya mikir kebutuhan juga ekonomi terutama juga ekonomi Masya Allah dicoba bolak-balik sampai sana sini. Bapak Ibu itu dagang. Kalau lihat apa miris juga pagi kita bangun, malam kita mikir otak gimana besok, gimana besoknya. Saat kita memang benar mematuhi aturan pemerintah untuk tidak keluar rumah atau aktivitas keluar rumah saat itu benar-benar Masya Allah dicoba sekali dalam ekonomi. Yang kedua, masalah pergaulan juga. Di situasi online ini memang benar di rumah, tapi pergaulannya itu daring. Kita kan nggak tahu adiknya itu buka apa atau apa gitu. Situs sekarang kan mulai Masya Allah vulgar sekali, apa-apa di-share. Jadi kita tuh was-was kalau adik atau saudara kita itu mencontoh hal tersebut gitu, Ustazah. Wahti, nggih. Itu mungkin pendapat saya. Kalau stres atau apa itu ya dikuat-kuatin, mungkin sabar. Ada hikmahnya juga. Ya, alhamdulillah ada hikmahnya juga. Kita doanya aja moga-moga segera pandemi ini berakhir. Semua sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sukma Aji atas pendapatnya. Selamat. Satu lagi dong untuk pendapatnya. Siapa nih? Coba Anida Salsabila Aisyah dong. Boleh pendapatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang lebih sama ya seperti yang dikatain sama Uhti yang tadi. Jadi awal-awal tuh merasa biasa aja gitu. Ada perasaan senang karena lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga. Tapi akhir-akhir ini setelah ramainya di berita gitu ya, ramainya ini dampak dari corona semakin terasa gitu. Udah mulai ada khawatir, takut gitu. Jadi was-was aja gitu. Jadi lebih hikmahnya mungkin bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Jadinya nanti tuh segala aktivitas tuh bisa lebih menguatkan diri gitu untuk bisa menerima informasi yang bisa bikin down gitu ya. Kan biasanya suka ada info-info yang bikin khawatir gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Anida untuk pendapatnya ya. Nah, jadi tadi dari teman-teman yang sudah menyampaikan reaksi ketika mendengar berita mengenai COVID melalui sosial media ataupun televisi ada banyak sekali ya. Walaupun mungkin di awal-awal mungkin sebagian orang merasa tidak terbayangkan sebelumnya akan sampai seperti ini gitu, jadinya ya akan berlarut dan akan lama gitu. Sehingga di awal-awal banyak sekali orang yang biasa saja menanggapinya masih biasa saja gitu ya, dan ada beberapa juga yang senang gitu ya ketika libur dan gak ada PR, tapi lama-kelamaan ternyata ada banyak dampak gitu ya. Nah, reaksi teman-teman dan orang-orang setelah adanya COVID ini bisa jadi cemas, ada yang stres, panik, ada juga yang depresi gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk itulah kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita gitu, karena keadaan yang seperti ini tidak pernah kita inginkan gitu ya. Kita tidak pernah tahu akan adanya COVID gitu ya. Dan kapan dia berakhir pun kita juga tidak bisa memastikan. Sehingga kesehatan mental kita juga harus kita perhatikan. Nah, saya mengambil data dari
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia yang saya ambil di tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 16 Juli 2021. Saya tidak akan banyak membahas ini, yang jelas yang saya ingin sampaikan adalah kalau kita lihat perbandingan kenaikan angka COVID-19 di Indonesia per harinya saja sudah sangat banyak sekali ya. Kalau kita lihat ini di yang positif ya, yang di angka ungu ini di tanggal 15 Juli itu yang terkena COVID ada 2726803. Sedangkan di tanggal 16 Julinya itu ada 2780803. Artinya dan di sini ada persenannya ya 54.000 gitu bertambahnya sehari gitu. Dan Indonesia juga sering mencetak rekor bahwa yang terserang COVID-19 di Indonesia sangat banyak sekali gitu ya, terutama di beberapa daerah tertentu, khususnya di daerah Jawa ya teman-teman. Nah, di sini kan kita rata-rata tinggal di Jawa, atau ada yang sekarang sedang di luar Jawa? Halo? Yang dari luar Jawa ada Uti. Tadi dari Uhti Yuliana dari Sumatera Selatan. Oke, di mana asalnya? Oke, sekarang sedang di Sumatera Selatan atau di mana? Monggo Uti Yuliana. Sekarang sedang di Sumatera Selatan atau di mana? Ya, waalaikumsalam. Uti Yuliana, apakah tersambung? Ya, Uti, soalnya tadi di pesan chat, tadi kan sudah berkenalan di awal, yaitu Uti Yuliana menyampaikan bahwa beliau itu dari Sumatera Selatan gitu. Jadi ada salah satu teman kita, sahabat kita yang dari luar Jawa gitu. Oke. Nah, khususnya di Pulau Jawa sendiri itu kan kalau kita lihat khususnya di Jawa dan Bali ya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan di Jogja pun sedang kondisinya PPKM. Oleh karena itu tidak dipungkiri bahwa hal tersebut sangat berpengaruh bagi kesehatan mental seseorang. Nah, dari sana apa sih yang seharusnya yang penting untuk kita pahami di kala pandemi ini gitu. Kalau kita lihat banyak sekali berita, kemudian bahkan orang-orang di sekeliling kita pun, tetangga mungkin atau keluarga yang pernah terkena COVID gitu ya, ataupun yang sampai meninggal. Untuk itu kita harus memahami beberapa hal nih teman-teman. Ada dua sebetulnya yang saya bagi di sini. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada juga yang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, gitu ya. Nah, apa sih yang tidak bisa dikontrol dari diri kita? Yang pertama terkait tadi isi berita atau berita yang ada. Nah, baik itu di televisi, radio, dan sebagainya, berita-berita yang tersaji gitu yang disampaikan itu hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kontrol keberadaannya, karena itu sudah ada pihak eksternal yang mengatur itu semua gitu ya. Kemudian isi unggahan orang lain di sosial media.
baik itu WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, saya yakin teman-teman di sini punya aplikasi di sosial medianya ya, dan tidak jarang mungkin menemukan berita tentang COVID-19 itu. Nah, hal-hal yang semacam itu sama sekali tidak bisa kita kontrol. Mungkin teman-teman pernah menemui di share-sharean grup WA tentang waspada COVID, tentang data kematian gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada cara pandang, opini, dan kelakuan orang lain. Nah, ini juga tidak bisa kita kontrol karena ada banyak statement tentang COVID gitu ya. Ada banyak opini dan pendapat orang tentang COVID ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah mungkin buatan dari orang lain, kemudian ini adalah bohong, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini mengacaukan mental kita di tengah COVID yang sampai hari ini belum juga usai gitu. Semakin simpang siurnya berita yang ada, opini yang ada gitu ya. Bahkan kita juga memaknai COVID ini sebenarnya apa sih, COVID itu ada nggak ya gitu ya. Nah, kita pun mulai terguncang atas pandangan atau opini yang ada di sekeliling kita. Nah, itu hal-hal yang semacam itu tidak bisa kita kontrol. Selanjutnya ada kondisi negara dan kebijakan pemerintah. Nah, kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang memang sedang tidak baik-baik saja, dan kebijakan pemerintah juga mempengaruhi atas keadaan Indonesia saat ini. Hal-hal tersebut juga tidak bisa kita kontrol. Nah, lalu dari sana yang bisa kita kontrol apa gitu ya. Kalau tadi tidak bisa dikontrol isi berita yang ada gitu ya. Nah, ada nih yang bisa kita kontrol. Yang pertama adalah seberapa sering saya membaca berita atau menonton berita. Nah, ketika kita membatasi diri kita untuk tidak membaca berita gitu ya, mengurangi interaksi dengan berita tentang COVID-19, saya yakin teman-teman akan merasa lebih tenang gitu ya, karena tidak terus dibanjiri oleh berita-berita yang membuat psikologis kita terganggu. Lalu siapa saja yang kita follow dan apa yang saya upload. Nah, kalau misalnya kita tadi ya punya sosial media, ada Instagram dan lain-lain, kita berteman dengan siapa sih? Kira-kira ketika misalnya teman kita yang berteman itu adalah mereka yang aktif gitu ya dengan berita COVID gitu ya, dan kita pun mengupload story misalnya atau cerita di WA atau di Instagram yang menunjukkan bahwa kita tuh sedang atau kita sedang kesal. Nah, itu semua yang bisa kita kontrol. Kalaupun kita terganggu gitu ya dengan berita yang ada, ya silahkan teman-teman untuk membatasi atau mengurangi dengan siapa teman-teman berinteraksi secara sosial media. Karena kalau di hari ini tentunya untuk interaksi langsung kita sangat terbatas. Jadi interaksi sosial media yang sangat gencar sekali saat ini. Lalu cara kita menjaga diri. Nah, pemerintah sudah menyarankan untuk kita melakukan 3M, bahkan ada juga yang 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan apa teman-teman? Memakai masker. Oke. Lalu ada juga yang membatasi mobilitas dan lain-lain. Bagaimana cara kita menjaga diri untuk
tidak menyebarkan virus tersebut. Itu yang bisa kita kontrol dan yang bisa kita kendalikan. Karena itu bersangkutan dengan diri kita. Lalu yang selanjutnya ada cara kita menyikapi dan berinteraksi terhadap keadaan sekitar saya. Nah, tadi mungkin tetangga, teman dekat, teman sosial media, dan lain-lain menyuguhkan berita dan bercerita tentang COVID. Nah, kita bisa nih gimana caranya kita menyikapi dan bereaksi terhadap hal tersebut. Sehingga kita bisa menentukan kita nih mau panik, kita mau santai dan tetap menjaga kesehatan atau seperti apa. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Ustazah Teman-teman ingin, monggo, apakah ada saya mau bertanya Ukti. Iya, silakan. Dengan siapa? Perkenalkan, Assalamualaikum Ukti. Perkenalkan, saya Rahma dari Jawa Barat. Izin bertanya Ukti, Iya, bagaimana silakan. caranya? Karena kan sekarang itu mentalnya lagi pada jatuh ya, terutama dalam interaksi juga, seperti misalnya interaksi dalam grup WhatsApp ataupun dalam Google Meeting seperti sekarang itu jadi terbatasi. Jadi orang-orang itu banyak yang kaku gitu, seperti dalam grup ketika ada yang bertanya tidak ada yang menjawab sama sekali. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya Ustazah? Karena bagi seseorang yang mentalnya mudah ngedown, mungkin ketika pesannya tidak ada yang menjawab, nanti bakal langsung terpuruk atau menjadi trauma untuk menyebarkan kebaikan. Itu bagaimana ya cara mengatasinya agar interaksi itu tetap seperti semula gitu, gak terpengaruh sama media sosial ataupun karena dunia maya jadi pada gak ada yang keluar grup, gak ada yang ikut nimbrung di grup. Karena bagi sebagian orang itu menurunkan mental ketika pesannya tidak dijawab. Begitu Ustazah. Oke, terima kasih Rahma. Baik. Nah, untuk case yang tadi disampaikan Rahma sebetulnya sering sekali ya, saya pun menemui itu. Saya pun juga mengalami hal demikian begitu. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi? Sebetulnya untuk menyikapi dampak dari COVID ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kenapa dimulai dari kita sendiri? Karena tadi yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Sedangkan orang lain atau faktor X itu tidak bisa kita kontrol atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, dan kita harus memahami kondisi ini sedang dialami oleh semua orang, gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa kondisi dari orang-orang yang terkena dampak COVID ini juga pasti berdampak pada kesehatan mental dia, gitu, kepada moodnya dia, dan kita sedang tidak baik-baik saja, gitu. Kita sama-sama sedang tidak baik-baik saja. Kalaupun kita menemukan hal demikian, gitu ya, maka yang perlu kita lakukan adalah memahami dulu. Oh iya, dia nih kenapa, begitu ya. Kalaupun chatnya tidak dibalas, mungkin dia sedang tidak online, atau mungkin dia sedang ada kerjaan, atau mungkin dia sedang melakukan hal lain, gitu ya. Jadi kita pun tidak serta-merta baper. Nah, bahasa anak zaman sekarang baper gitu ya. Kalau chat nggak dibales, terganggu mentalnya gitu. Jangankan orang lain, kadang kita pun ketika ada chat yang masuk, lebih memilih untuk menunda untuk membalas ataupun bahkan tidak membalas itu karena kita sedang membatasi dan menjaga diri kita.
dari hal-hal yang mungkin akan mengganggu mood dan mental kita. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada tips nih, Rahma dan teman-teman, gimana caranya kita menjaga kesehatan mental di kala pandemi. Lebih jelasnya gini. Nah, dari tadi yang saya sampaikan, tipsnya untuk kita menjaga kesehatan mental, yang pertama adalah think positif atau positive thinking atau berpikir positif. Kenapa sih kita harus berpikir positif sedangkan kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya, sedangkan kita sedang ada musibah gitu. Kenapa kita harus bersikap positive thinking? Nah, positive thinking ini adalah salah satu rahasia seseorang itu akan merasa bahagia. Teman-teman percaya nggak? Kalau positive thinking adalah salah satu rahasia supaya kita bahagia. Kenapa demikian? Karena ketika pikiran kita dikelilingi atau dipenuhi oleh pikiran-pikiran positif, maka seluruh jalan, seluruh solusi, pikiran untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan itu akan mudah, akan terbuka lebar. Akan beda ketika kita sering berpikir negatif, sering merasa cemas atau overthinking gitu. Wah, kalau misalnya pandemi tidak selesai-selesai, nanti bagaimana ya saya, pendidikan saya gimana, orang tua saya kerjanya gimana gitu. Dan hal-hal lain mungkin yang mengganggu kita. Tapi ketika kita berpikir positif, akan ada jalan yang membukakan pikiran kita. Gimana sih kita tetap bisa menghasilkan uang di masa pandemi ini? Kalau teman-teman mungkin sering nonton berita atau lihat sosial media yang lain, ada banyak cara gimana orang itu bisa tetap produktif atau menghasilkan sesuatu di masa-masa yang pandemi ini. Nah, itu pun bisa jadi contoh buat kita bagaimana kita memandang ini sebagai hal-hal yang positif sehingga pikiran kita adalah positif. Kalau teman-teman tadi bilang ada hikmah di balik ini. Nah, ada hikmah itulah berarti kita berpikir positif supaya kesehatan mental kita tetap terjaga. Lalu tipsnya yang kedua adalah memperbanyak bersyukur. Nah, secara psikologis maupun Islam, bahwa bersyukur itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita bisa berkumpul, kita bisa berdiskusi pada sore hari ini, itu ya, adalah bentuk dari anugerah yang Allah berikan kepada kita dan patut untuk kita syukuri. Nafas kita, kesehatan kita, gitu ya. Ada banyak orang yang terkena COVID, bahkan ada juga yang meninggal, bahkan atau lain-lain yang terdampak oleh COVID, sedangkan kita masih bisa menyikapi kondisi ini dengan bijak begitu ya, sehingga kita apa yang saat ini sedang kita alami atau kita terima. Lalu yang selanjutnya adalah lakukan olahraga atau hobi. Nah, saya yakin nih teman-teman di sini pasti punya hobi ya, dan hobinya mungkin bermacam-macam, bisa menulis, melukis, atau menari, atau hobi menyanyi dan lain-lain. Itu silahkan teman-teman lakukan. Itu ketika teman-teman sedang merasa perlu untuk merefresh lagi pikiran teman-teman, lakukan apa yang membuat teman-teman senang. Lakukan olahraga ringan di rumah gitu ya. Lakukan hobi yang teman-teman sukai gitu ya, sering teman-teman lakukan. Sehingga ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental kita
gitu ya. Ini akan membuat diri kita refresh, otak kita refresh, badan kita sehat gitu ya, dan kita terhindar dari gejala kesehatan mental yang tidak baik-baik saja tadi. Lalu yang tak kalah penting adalah menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Kalau di dunia kesehatan ada 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah Quran itu sudah terjamin untuk konsumsi gitu ya. Dan saya yakin pola makan itu sangat terjaga. Nah, namun bagaimana nih dengan istirahat teman-teman? Kalau misalnya teman-teman sibuk, kemudian padat ya jadwalnya, nah, maka sempatkan diri teman-teman untuk beristirahat yang cukup. Yang kalau di dunia kesehatan mungkin 6 sampai 8 jam untuk perharinya, jam tidur gitu ya, atau jam istirahat. Namun tidak bisa dipukul rata juga. Ada beberapa orang yang ketika dia beristirahat hanya 1-2 jam atau beberapa jam saja dia sudah cukup. Maka istirahat yang cukup ini tergantung dari kebutuhan tubuh teman-teman sendiri. Yang selanjutnya adalah kelilingi diri dengan orang-orang yang berpikir positif. Kalau tadi yang pertama kita harus berpikir positif atau positive thinking, yang ini adalah kita harus juga dikelilingi oleh orang-orang yang sama berpikir positif. Karena tidak cukup oleh kita yang berpikir positif, tapi kita punya teman yang toksik misalnya, atau teman-teman yang secara mental suka mengeluh atau suka cemas dan lain-lain, maka itu juga akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Bukan berarti kita membeda-bedakan, hanya saja kita peduli dengan diri kita sendiri. Wah, saya kalau misalnya dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir negatif, maka saya juga pasti akan berpikir negatif. Maka bagaimana cara saya untuk tetap melindungi diri saya dan saya tetap terjaga kesehatan mentalnya? Maka teman-teman perlu juga mencari teman-teman atau circle yang sama seperti teman-teman, berpikir positif. Dan saya yakin mungkin di asrama ataupun teman-teman di rumah, teman-teman punya circle yang positif. Gitu ya, karena satu circle yang sama. Nih, ada nih yang terakhir, me time atau waktu untuk diri sendiri. Semuanya tadi tidak akan berjalan maksimal kalau misalnya kita sendiri tidak punya waktu untuk diri kita sendiri. Nah, waktu untuk diri kita sendiri ini adalah waktu di mana kita bisa untuk memuhasabah diri, kita bisa merefleksikan diri, bagaimana sih saya sudah sejauh mana saya hari ini dan apa yang sudah saya lakukan, gitu. Bagaimana dengan kondisi mental saya, sehingga teman-teman dan kita semua bisa sama-sama tahu bahwa keadaan kita saat ini, keadaan saya saat ini seperti apa sih gitu, dan lakukan hal-hal yang menurut teman-teman itu membuat teman-teman merasa bahagia, apapun gitu, karena waktu untuk diri sendiri itu adalah penting. Ada satu kata-kata yang mungkin tidak asing lagi nih di telinga teman-teman. Sebelum saya akhiri ya, ada satu quote, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kira-kira teman-teman sepakat nggak dengan kata-kata ini? Atau ada yang salah? Halo? Kenapa sih ada kata-kata demikian? Kenapa? Kenapa itu, Rahma?
Menurut saya memang benar Ustazah, karena jika jiwa seseorang sudah sehat, nanti tubuhnya juga bisa kuat karena ada juga kan Ustazah yang namanya psikosomatik. Psikosomatik itu ketika mental seseorang telah hancur, telah rubuh, maka nanti akan terpengaruh juga kepada kondisi tubuhnya yang mudah melemah. Jadi saya sepakat Ustazah dengan quotes tersebut. Oke, terima kasih Rahma. Bagaimana dengan satu statement yang ini? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana tuh teman-teman? Bedanya apa? Boleh dong Tri Utami Lestari, gimana pendapatnya? Halo? Oke, yang lain deh. Muti Dewi dong boleh? Apa bedanya di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat dengan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat? Ya, Assalamualaikum, Muti. Waalaikumsalam. Iya, gimana Muti? Kalau menurut saya, bedanya itu mungkin di tingkat kekuatannya sih, Kak. Karena kalau jiwanya udah sehat duluan, itu tuh mau tubuhnya kayak apa juga bisa kuat aja gitu, Kak. Tapi kalau tubuhnya dulu yang kuat tapi jiwanya nggak kuat, masih kurang gitu sih, Kak. Oke, good point Muti. Terima kasih. Nah, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Muti. Ketika jiwanya sehat, maka tubuhnya akan kuat. Tetapi ketika jiwanya belum sehat, itu terguncang, ada banyak kecemasan, overthinking, dan lain-lain, maka itu akan berpengaruh pada tubuh. Karena dari pikiran, gitu ya, kemudian dia merasa bahwa khawatir, cemas, takut, gitu ya, itu akan berpengaruh pada tubuhnya, tubuh fisiknya. Dia akan lemas misalnya, dia akan malas melakukan apa-apa, dia mungkin bahkan akan sakit, sehingga tubuhnya tidak akan kuat. Maka dari itu, hal yang utama yang harus dijaga adalah jiwa, gitu ya. Sehingga seluruh tubuh kita akan juga mengikuti, akan juga kuat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah, itu penutup dari saya, teman-teman. Silahkan kita berdiskusi dan silahkan sampaikan apa yang ingin teman-teman diskusikan atau tanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ulti. Masya Allah banget ya teman-teman, ilmu yang disampaikan benar-benar membukakan, membuat khazanah baru bagi kita gitu ya, mengenai tentang kesehatan mental bagi kebanyakan orang umumnya gitu. Nah, terus teman-teman, apabila ada yang mau bertanya, kami persilahkan untuk 3 orang penanya. Nanti bisa langsung dinyalakan mikrofonnya ya teman-teman. Oh ya, ini mau menyampaikan juga, mohon maaf apabila suaranya agak terlalu terganggu dengan suara tahu bulat itu ya. Kita doakan bersama teman-teman, semoga yang ngejual tahu bulatnya dilariskan sama Allah dalam situasi pandemi COVID yang dirasa memang sedikit sulit bagi kebanyakan yang lainnya gitu. Ya, monggo teman-teman, kami buka sesi pertanyaan. Kami persilakan untuk 3 orang penanya. Barangkali ada yang bertanya, silakan untuk menyalakan mikrofonnya teman-teman. Monggo.
Halo? Teman-teman, apakah mendengar suara saya? Baik, bismillah Kak. Assalamualaikum, mau izin Oke. bertanya. Silahkan, Ukti Sukma. Afwan, saya izin bertanya. Jika dalam kondisi seperti ini, memang seseorang itu mudah dalam mungkin baik-baik saja, terlihat baik-baik saja di aktivitas apapun itu terlihat baik saja. Tapi kalau tidak ada dukungan dari teman atau keluarga atau bahkan dukungan dari lingkungan sekitar, itu solusinya bagaimana untuk kita mendukung diri kita sendiri gitu loh. Kadang tuh rasa optimis yang tumbuh dari diri sendiri itu kurang. Mohon, cuma itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, sama-sama Ukti Sukma. Untuk sementara kita tampung dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai ada 3 orang penanya. Nanti silakan untuk dijawab oleh Uti Diarama sebagai pemateri. Berikutnya 2 orang penanya lagi teman-teman. Monggo silahkan. Barangkali ada yang bertanya, langsung saja untuk menyalakan mikrofonnya. Tadi sekilas Ukti Sukma sudah menanyakan perihal bagaimana solusi mendukung diri kita kalau memang orang-orang sekitar kita tidak mendukung terhadap diri kita sendiri. Begitu. Monggo teman-teman yang lainnya, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung menyalakan mikrofon. Ya, baik teman-teman, kita sepertinya kita langsung jawab saja ya untuk pertanyaan dari Ukti Sukma. Saya kembali sampaikan pertanyaannya, bagaimana solusi untuk mendukung diri kita pribadi apabila memang orang-orang di sekitar kita tidak mendukung atau mensupport diri kita? Demikian Ukti Diarama, apakah sudah bisa dipahami pertanyaannya? Sudah, Firda. Oke, monggo Ukti. Ya, terima kasih pertanyaannya Sukma Aji. Nah, pertanyaan yang luar biasa sekali. Gimana sih kalau misalnya kita tidak menemukan lingkungan yang mendukung kita, sedangkan kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Bahkan kita membutuhkan orang-orang di sekeliling kita. Nah, cara yang paling ampuh adalah satu-satunya cara ketika demikian adalah kita harus bersama dengan diri kita. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang bisa dikontrol adalah hal-hal yang berasal dari individu, hal-hal dari internal kita sendiri. Teman, bahkan keluarga, orang-orang terdekat kita itu adalah eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, kita kontrol. Kalaupun mereka tidak memberi dukungan, gitu ya, tidak memberi support, itu tidak bisa kita paksakan supaya mereka memahami kita. Kita tuh lagi butuh nih, kok kalian nggak dukung aku, gitu ya. Nah, caranya adalah pastikan bahwa kita sendiri bersama dengan diri kita. Kita tahu dengan diri kita, kita butuhnya apa, kita ingin melakukan apa. Kalau tadi ada di dalam tips menjaga kesehatan mental, ada me time. Adalah waktu di mana kita memuhasabah diri atau kita untuk merefleksikan. Wah, saya ini sedang tidak baik-baik saja. Saya ini butuh bantuan orang lain, tetapi saya sendiri belum memahami diri saya. Bagaimana orang lain bisa memahami diri kita, sedangkan diri kita sendiri tidak paham dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, pastikan dulu nih,
Mbak Sukma Aji atau siapapun teman-teman yang di sini sudah bersama dengan dirinya seutuhnya. Sehingga ketika orang lain tidak mendukung atau seorang lain tidak memperdulikan kita, kita tidak menjadi goyah, kita nggak jadi masalah itu. Karena saya tahu apa yang harus saya lakukan dan saya tahu bahwa saya butuhnya apa. Itu kurang lebihnya. Gimana Mbak Sukma Aji? Baik, terima kasih Ustazah. Insya Allah nanti saya usahakan doanya Ustazah. Iya, memang tidak mudah untuk bersama dengan diri kita seutuhnya karena dalam keseharian kita selalu bersama orang lain gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang tipenya senang bercerita atau selalu dalam keramaian, itu akan sulit untuk ketika dalam kondisi yang sendiri gitu ya. Tapi itu bukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita hanya butuh waktu saja dan pembiasaan supaya kita benar-benar bersama dengan diri kita. Gitu. Masya Allah sekali ya teman-teman. Dari jawaban Ufti Diarama, kita jadi diingatkan kembali nih untuk lagi-lagi kembali kepada diri kita. Ketika memang lingkungan kita tidak mendukung, ya balik lagi. Seperti apa, sejauh mana kita sudah mengenal diri kita, sehingga tingkat ketergantungan terhadap seseorang atau orang lain itu bisa diminimalisir maksudnya. Gitu ya teman-teman. Masya Allah sekali. Semoga kita senantiasa untuk kembali lagi kepada diri kita sehingga kita tahu siapa kita mau apa, dan kita merasa apa, kayak ada apresiasi untuk diri kita sendiri. Nah, Uhti Diarama, ini ada dua penanya. Yang pertama dari Uhti Asdelina Ritonga dan yang kedua dari Muti Dewi. Disampaikan melalui chat komentar ya. Dari Uhti Adelina Ritonga. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, jadi cara menanggapi teman-teman yang toksik itu gimana? Apa memang harus memberi jarak kepada mereka? Mereka sebenarnya nggak toksik gitu, tapi kadang kita sendiri bukan pendengar yang baik. Karena nggak tiap saat kita bisa mendengar masalah mereka. Untuk yang pertanyaan kedua, dari Ufti Muti Dewi. Assalamualaikum, mau tanya, Kak, yang bisa merubah diri kita, ya diri kita sendiri kan Kak? Tapi kenapa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perubahan dalam diri? Terus, solusinya gimana ya Kak? Biar tekad kita untuk merubah diri nggak goyah gara-gara lingkungan sekitar kita. Insya Allah. Jadi, begitu Tidiarama. Nanti bisa langsung dicek di kolom komentar teman-teman yang nanya, monggo untuk dijawab. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Uhti Diarama. Oke, terima kasih Firda sudah membacakan pertanyaannya. Baik, yang pertama akan saya jawab dari Asdelina Ritonga. Cara menanggapi teman yang toksis gimana? Gitu ya. Sebenarnya nggak toksik, tapi kadang kita bukan teman yang toksik itu artinya dia yang memberi pengaruh negatif gitu ya dalam beberapa hal. Gitu ya. Kalau kita merasa kita sedang tidak baik-baik saja, gitu ya, dan ada teman yang itu mempengaruhi psikis kita, gitu, maka tidak jadi masalah untuk kita memberi jarak. Memberi jarak dalam artian membatasi mobilitas kita atau interaksi kita dengan orang tersebut. Kita tidak memutuskan pertemanan dengan mereka, tetapi membatasi diri. Supaya hal-hal yang negatif yang datang dari mereka itu tidak masuk ke diri kita, tidak berpengaruh kepada diri kita. Begitu. Dan kita juga tidak bisa
kita tidak bisa untuk memahami semua orang. Karena pada dasarnya memang semua manusia itu ingin dimengerti, ingin dipahami, dan ingin didengarkan. Namun kita tidak bisa memuaskan semua orang, gitu ya. Karena pribadi kita juga kita punya kehidupan, gitu, punya masalah, gitu. Dan ketika kita sedang tidak baik-baik saja, sedangkan ada teman yang datang toksik, maka itu akan sangat berpengaruh buruk bagi kesehatan mental kita. Bisa jadi kita semakin down, bisa jadi kita semakin stres karena masalah yang dibawa oleh teman yang toksik ini. Lalu dari Muti Dewi, betul sekali Muti, yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri, betul sekali. Karena tidak ada orang lain yang bisa merubah diri kita gitu. Kenapa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perubahan diri? Terus solusinya gimana? Gitu. Kita adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lain. Kita juga membutuhkan orang lain gitu ya. Dan ada banyak sekali yang mempengaruhi kehidupan kita. Tidak hanya diri kita pribadi, faktor eksternalnya ada keluarga, ada sekolah mungkin lingkungannya, ada masyarakat tempat kita tinggal, ada teman-teman di mana kita sering bertemu, bermain, gitu ya, dan lain-lain. Nah, semua yang ada di sekitar kita pasti memberi pengaruh bagi diri kita. Dalam hal ini dari kesehatan mental kita, itu sangat berpengaruh sekali. Kenapa demikian? Ya memang begitu gitu ya. Kita tidak bisa mempertanyakan kenapa ya itu bisa berpengaruh bagi diri kita gitu. Memang itu ada, hanya saja kita bisa membatasi diri, kita bisa membentengi diri untuk mengikuti atau tidak hal-hal yang mungkin mempengaruhi negatif pada kita. Balik lagi ke tadi, ketika kita merasa bahwa ini bukan lingkungan yang tepat bagi kita, maka segeralah jauhkan diri dari mereka, batasi interaksi dengan mereka, dan pedulikan diri kita. Karena ketika kita sudah baik-baik saja, ketika kita sudah selesai dengan masalah kita dan kita tidak dalam masalah, maka akan mudah untuk kita untuk membantu orang lain. Tetapi ketika kita sedang ada masalah, sedang dalam masalah, maka akan sulit untuk kita membantu orang lain karena masalah kita ya masih ada nih, belum selesai. Gimana caranya, gimana kita bisa membantu orang lain. Nah, biar tekad kita nggak goyah, balik lagi, kenali diri kita sendiri. Ketika kita udah mengenali, maka masalahnya akan mudah untuk kita kendalikan. Kita udah tahu nih, oh kita harus ngelakuin apa, kita butuhnya apa. Kita nggak goyah, karena kita punya tujuan dan apa yang harus kita lakukan. Kita udah tahu. Gitu. Demikian teman-teman yang sudah disampaikan dari Uhti Diarama. Semoga bisa membantu teman-teman gitu kan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri teman-teman, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental teman-teman sebagai seorang muslimah, khususnya di kala pandemi seperti ini gitu teman-teman. Nah, teman-teman, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini, termasuk daripada tadi data-data tentang pasien yang terkena COVID, yang mana jumlahnya sudah berada pada angka 2,7 juta lebih maksudnya, yang positif, dan ditambah lagi dengan 71.000 kematian yang sudah terjadi di Indonesia. Terus juga ditambah dengan berita-berita yang beredar di media sosial maupun di media-media konvensional, itu benar-benar sudah membuat kita semakin resah dan semakin was-was gitu ya. Apalagi ketika saat teman-teman mengkonsumsi itu setiap hari gitu kan.
Terus sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Uti Diarama tadi, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental kita, seperti berpikir positif atau membebaskan diri hal-hal yang negatif, kemudian juga memperbanyak rasa syukur kita gitu ya. Terus juga lakukan olahraga atau hobi sehingga membuat kita membuat mood kita kembali normal gitu. Terus berikutnya dijaga dengan pola makan dan istirahat yang cukup. Kemudian ada juga untuk berada pada orang-orang yang senantiasa juga berpikir positif supaya vibes kita juga positif gitu ya teman-teman. Terus dilanjutkan dengan me time. Me time yaitu dengan maksud supaya kita bisa bermuhasabah diri, bisa merefleksikan diri maksudnya gitu ya. Terus juga ada satu kalimat yang menarik ya teman-teman dari diskusi kita sore hari ini, yaitu di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Begitupun sebaliknya, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Semoga teman-teman setelah belajar dari sini nggak gampang stres, nggak gampang panik, apalagi gampang depresi. Gitu ya teman-teman. Kita ya harapannya seperti itu. Setelah kita belajar dari sini, semoga kita gak gampang jadi manusia yang depresi gitu ya. Nah, baik teman-teman, terima kasih Uti Diarama sebagai pembicara, Ustazah Tirta juga, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini dan senantiasa berpartisipasi juga pada acara sore hari ini. Kami tidak bosan-bosan sekali lagi menyampaikan bahwa kegiatan sore hari ini tentu saja diselenggarakan oleh Pondok Tahfidzul Quran Sosiopreneur Nur Hidayah, dan teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut silahkan untuk kepoin website atau Instagram kita di rukun.id atau rukun.nganjuk. Jangan lupa teman-teman pantau terus kegiatan kita dan semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan yang berbeda. Demikian teman-teman, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Dan mari kita tutup acara sore ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, mohon maaf. Sebelum itu kita nanti kami izin untuk men-screenshot ya teman-teman. Jadi nanti silakan sekarang juga deh. Sekarang teman-teman untuk menyalakan kameranya. Jadi kami mohon izin untuk men-scan kegiatan hari ini ya teman-teman. Silakan untuk di-on-kan kameranya. Kami izin untuk men-screenshot. Ayo teman-teman yang lainnya silahkan untuk dinyalakan kameranya. Sudah? Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian teman-teman, semoga ilmu